Sejak perang Rusia-Ukraina pecah, satu pertanyaan terus muncul di benak dunia. Jika Rusia punya ribuan senjata nuklir, kenapa tidak dipakai saja? Kenapa perang ini tetap menggunakan senjata konvensional, padahal satu nuklir saja bisa mengubah segalanya? Jawabannya tidak sesederhana takut atau tidak berani. Ada alasan strategis, politik, militer, dan global yang membuat nuklir justru menjadi opsi paling berbahaya bagi Rusia sendiri. Senjata nuklir bukan senjata perang biasa. Nuklir bukan seperti bom atau misil biasa. Begitu nuklir digunakan, aturan perang langsung berubah total. Penggunaan nuklir akan mematahkan tabu global pasca Perang Dunia II, mengubah konflik regional menjadi krisis dunia, membuka pintu balasan, bukan hanya dari Ukraina tapi dari kekuatan global lain. Artinya sekali nuklir dipakai tidak ada tombol mundur. Doktrin nuklir Rusia itu defensif, bukan agresif. Banyak orang salah paham. Doktrin nuklir Rusia secara resmi menyatakan bahwa nuklir hanya digunakan jika eksistensi negara Rusia terancam, ada serangan nuklir atau senjata pemusnah massal terhadap Rusia. Sistem pertahanan strategis Rusia dilumpuhkan. Perang di Ukraina sejauh ini belum memenuhi kriteria itu. Menggunakan nuklir untuk konflik yang masih bisa dikendalikan secara konvensional justru melanggar doktrin mereka sendiri. Nuklir tidak memenangkan Ukraina. Ini poin penting yang sering diabaikan. Menggunakan nuklir tidak otomatis membuat Rusia menang, tidak menyelesaikan pendudukan wilayah, tidak menghentikan perlawanan rakyat Ukraina. Nuklir bisa menghancurkan kota, tapi tidak bisa mengendalikan wilayah. Setelah ledakan, siapa yang menguasai tanahnya? Siapa yang membersihkan radiasi? Siapa yang menghadapi dunia internasional? Jawabannya Rusia sendiri. Risiko balasan NATO. Walau Ukraina bukan anggota NATO, penggunaan nuklir oleh Rusia akan dianggap sebagai eskalasi ekstrem. Balasannya bisa berupa serangan konvensional besar-besaran NATO, penghancuran armada dan basis militer Rusia, isolasi militer total. NATO tidak perlu membalas dengan nuklir. Serangan konvensional saja sudah cukup untuk melumpuhkan posisi Rusia. Dengan kata lain, nuklir tidak menjamin keamanan Rusia, justru sebaliknya. Bencana politik global bagi Rusia. Jika Rusia memakai nuklir, konsekuensinya bukan hanya militer, secara politik, Rusia akan kehilangan sisa simpati global. Negara-negara netral akan menjauh, sekutu strategis akan terpaksa mengambil jarak. Bahkan negara yang selama ini memilih netral akan sulit membela tindakan nuklir di forum internasional. Rusia akan berubah dari pihak yang berkonflik menjadi ancaman global. Efek domino nuklir. Penggunaan nuklir oleh Rusia akan menciptakan preseden berbahaya. Negara lain akan berpikir, kalau nuklir boleh dipakai untuk konflik regional, kenapa kami tidak? Ini bisa mendorong perlombaan senjata nuklir baru, melemahkan perjanjian non-proliferasi, meningkatkan risiko perang nuklir global. Rusia, sebagai negara nuklir besar, justru punya kepentingan menjaga tabu nuklir, bukan menghancurkannya. Nuklir adalah senjata terakhir, bukan solusi cepat. Dalam strategi militer modern, nuklir adalah last resort, bukan jalan pintas. Begitu nuklir dipakai, Rusia tidak lagi mengendalikan eskalasi. Keputusan selanjutnya bukan di tangan Moskow saja. Dunia masuk wilayah yang tidak bisa diprediksi. Dan dalam geopolitik, ketidakpastian adalah musuh terbesar. Pesan yang sebenarnya ingin disampaikan Rusia, ancaman nuklir Rusia lebih sering berfungsi sebagai tekanan psikologis, sinyal politik, alat tawar-menawar strategis, bukan rencana nyata untuk segera digunakan. Ancaman itu sendiri adalah bagian dari strategi tanpa harus benar-benar menekan tombol. Jadi kenapa Rusia tidak menggunakan nuklir di Ukraina? Karena nuklir tidak menjamin kemenangan, risikonya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Dampaknya bisa menghancurkan Rusia sendiri dan membuka pintu krisis global yang tak terkendali. Dalam perang modern, senjata paling berbahaya justru sering kali tidak digunakan karena semua pihak tahu akibatnya. Pertanyaannya bukan kenapa nuklir belum dipakai, tapi seberapa dekat dunia ingin bermain dengan api yang bisa membakar semuanya.